Ini jelasin apa? Apa ini? Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya dari saya tadi apa aja yang penting buat kita? Waduh, jangan Pak. Ya. Oke, siap. Ya Pak, bagaimana kan tadi Hakim juga menyampaikan bahwa sebenarnya keterangan dari saksi yang dihadirkan, Saudara Arief tadi sebenarnya tidak begitu jauh berbeda. Kalau tanggapan dari kuasa hukum sendiri bagaimana? Oke. Pertama, ada satu berita acara konfrontir yang jelas-jelas pro justisia tertulis. Artinya itu harus masuk dalam berkas perkara, ya, yaitu berita acara konfrontir antara Kakak, Sambo sama si Arief, ya. Nah, kenapa sampai ada konfrontir? Karena keterangan mereka bertiga ini ada saling berbeda, antara lain atau khususnya terkait dengan peristiwa tanggal 13. Kata Arief, Kakak ikut datang atau mereka berdua datang menghadap Sambo. Sementara kata Sambo tidak, begitupun kata Arief, kata Kakak juga tidak, hanya dia sendiri, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Perintah melakukan perintah, ya. Kan selama ini dikatakan bahwa Hendra hanya memberikan perintah besar, ya. Tapi faktanya di persidangan ada surat perintah nomor sekian tanggal sekian tanda tangan Hendra tanggal 8 Juli dan dibenarkan oleh saksi Arief, ya. Artinya perintahnya Hendra itu bukan baru dibuat kemudian hari, ya, tapi dia baru melihat itu 2 hari kemudian surat perintah itu, ya. Itu baru diperlihatkan oleh penyidik lah itu, ya. Artinya tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Hendra, ya, bahwa dikatakan dia tadi ditekankan juga kata Arief, dia merasa tertekan, yang menekan adalah Sambo dengan kalimat yang keras dan dibenarkan oleh Sambo di dalam berita acara konfrontir, ya. Saya tanya, apakah saudara juga ditekan oleh terdakwa Hendra? Dia bilang tidak. Dalam bentuk apapun, sama sekali tidak. Nah, berarti si Hendra tidak menekan dan Hendra tidak datang. Ini fakta persidangan. Bahwa ada keterangan si Arief mengatakan ada, dia ada tanggal 13, ya. Itu kalaupun dikuatkan oleh saksi lain, keterangan saksi lain itu tidak meyakinkan. Misalnya dia bercerita detail tentang peristiwa tanggal 13. Padahal saya tanya tanggal 12, dia nggak bisa cerita apa-apa. Peristiwa apa dia nggak tahu, nggak ingat. Peristiwa tanggal 14, dia nggak ingat. Loh, saya tanya, apakah sudah di sana ada buku tamu? Tidak. Apakah saudara punya agenda, misalnya tanggal sekian tamu ini? Tidak. Jadi hanya berdasarkan ingatan. Nah, pertanyaan, kenapa kok ingat di tanggal 13 saja? Nah, bahkan ketika dia diperiksa oleh penyidik tanggal 22, ya, saya tanya, peristiwa yang saudara masih ingat betul tanggal 21 apa? Juga tidak ingat. Lah, kok bisa peristiwa yang kemarinnya dia nggak ingat, ya, tapi peristiwa yang bulan tanggal 13 sebulan sebelumnya dia ingat. Ini kan jadi secara logika nggak logik, gitu, ya. Nah, kemudian saksi lain yang mengatakan bahwa ada Hendra, itu pun hanya dia lihat dari punggung. Lah, kok bisa membedakan punggung ini punggung si A, punggung ini punggung si B, kan gitu, ya. Udah itu saksi lain, siapa saya lupa dulu, mengatakan saya nggak tahu persis karena mungkin saya lihat tapi nggak tahu pulangnya. Nah, kemudian, lo saudara di mana? Katanya sekretarisnya Sambo. Dia bilang mungkin waktu itu saya sarapan. Loh, sarapan apa jam 10 pagi? Atau mungkin saya sholat apa jam 10 pagi gitu, ya.
Jadi artinya nggak logik keterangan mereka. Atau setidaknya antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi yang lain itu tidak bersesuaian atau berdiri sendiri-sendiri istilahnya dalam teori hukumnya dalam kuhap ya. Nah itu tidak mempunyai nilai dan tidak ada perintah apapun. Ya. Oke, itu aja. Pak, terakhir lagi kalau misalnya untuk persidangan hari ini seperti itu, bagaimana untuk agenda di tanggal 5 nanti kan juga akan dihadapkan bersama dengan saksi Ferdi Sambo. Ini apa saja nanti strateginya? Sebetulnya kalau kita lihat dari Ferdi Sambo, di perkara Irfan ini kan kemarin sudah bersaksi minggu lalu. Tadi majelis hakim dalam perkara terdakwa Hendra dan Agus Nurpatria bilang, ya sudah kalau misalnya ini Arif Rahman masih tetap pada kesaksiannya, nanti kita lihat aja konfirmasi dari Ferdi Sambo bagaimana mengenai tanggal 13. Tapi pada minggu lalu sudah dijelaskan langsung oleh Ferdi Sambo bahwa Hendra Kurniawan tidak menghadap pada tanggal 13, yang menghadap adalah Arif Rahman sendiri atas perintahnya untuk menghadap Kadif atau menghadap Ferdi Sambo sendirian itu sih. Dan tadi juga dari Hendra Kurniawan tanggapannya atas kesaksian dari Arif Rahman, saya menghadap itu tanggal 14. Tanggal 14 itu hari Kamis. Dan tadi juga masalah pakaian yang digunakan oleh Hendra Kurniawan itu adalah warna hitam. Tadi ditanya oleh rekan kami penasihat hukum juga, bagian propam ini tuh untuk pakaian bagaimana sih pakaiannya? Senin baju putih, Selasa baju putih, Rabu baju putih, Kamis baju hitam, Jumat baru batik. Jadi kalau misalnya kita mau menemukan kesesuaian untuk saat sekarang ini ya, betul yang dikatakan Hendra, dia menghadap atau datang ke, tapi bukan tanggal 13, tanggal 14 atau hari Kamis. Karena kalau dia datang di 13, bajunya tentunya putih gitu loh. Karena betul tanggal 14 itu Hendra Kurniawan menghadap Ferdi Sambo itu atas perintah Ferdi Sambo untuk mendampingi pemeriksaan saksi-saksi waktu mereka masih jadi saksi-saksi, Kuat Ma'ruf dan sebagainya di dulu Pindum. Dan waktu dia menghadap itu memang ada Arif Rahman pada saat itu, tapi tidak menghadap bersama. Arif Rahman memang standby di propam. Dan yang pasti dari keterangan tadi tidak ada perintah apapun dari Hendra ke Arif Rahman. Ini jelas. Apakah pernah ada perintah apa tidak ada perintah apapun? Baik yang tidak ada perintah, tidak ada satu perintah. Apa menerima perintah tidak ada perintah apapun. Ada perintah dari Sambo. Artinya baik hanya merusak atau apapun tidak ada perintah dari Hendra kan. Juga tidak ditekan dalam bentuk apapun. Itu yang penting ya. Jadi kesaksian dari Arif Rahman bisa katakan lemah ya. Keterangan Arif Rahman itu berdiri sendiri dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lain, itu aja. Sementara unus testis, salah satu saksi bukan saksi. Oke? Bang, terakhir bang, ini mengenai penundaan bang, bisa jelaskan bang? Penundaan? Tadi. Penundaan, ya nggak perlu kita lebar-lebarkan, pokoknya ditunda tanggal 5 Januari, ditunda setahun. Kenapa itu bang ditunda bang? Kenapa? Karena dia masih diperiksa perkara yang lain, ini kita gantian. Ya, kita masih punya satu saksi hari ini, tapi dia masih menjadi saksi dalam perkara yang lain dan belum bisa diperkirakan sampai jam berapa. Masih ada sisa 4 saksi Ya. dan termasuk Ferdi Sambo dalam perkaranya, jadi masih bisa memakan waktu lama supaya efisien, jadi dia ditunda. Tapi pada saat persidangan tanggal 5 langsung bersama-sama dengan saksi-saksi yang akan datang. Jadwal tadi baik uni ya bang ya? Ya. Baik uni tadi jadwalnya ya? Untuk 2 minggu lagi, jadi saksinya itu ada Baikuni, lalu Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria saling bersaksi dalam perkara masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Selamat